berdasarkan pasal 8 keputusan Presiden ya nomor 48 tahun 2001 itu tentang Sekretariat Jenderal Komnas disebutkan Sekjen Komnas HAM itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oke. Tuh. Nah, nggak bisa yang lain. Nah, jadi ketika saya lihat SK-nya itu, wah ini malu saya. Ini pembicaraan pemanasan ya. Isinya daging semua, bos. Sekarang saya masuk ke wilayah Bang Jai. Saya mau tanya, di Indonesia ini tidak boleh nikah beda agama. Menyangkut pernikahan, saya pakai istilah pernikahan dulu. Okay. Walaupun bahasa hukumnya perkawinan, perkawinan beda agama itu memang sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu kan bunyinya adalah sahnya perkawinan itu bila dilaksanakan menurut agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, yang di pabrik-pabrik, para kaum pekerja, kami berdoa semoga diberi kesehatan. Tidak lupa yang di desa-desa, kaum tani, ya, pekerja-pekerja di desa, doa kami sama, hasil bumi semoga terus melimpah dan diberi kesehatan. Dan yang sedang berdagang nih di pasar tradisional, ya, ada pedagang kaki lima, ada pedagang warung rumahan, ada pedagang-pedagang semua yang menjajakan dagangannya, semoga laris, halal, sehat dan penuh keberkahan. Kembali lagi bersama kami di podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Salah satu sahabat lama, punya pemikiran yang luar biasa, ya, yang apa adanya, tidak mau tedeng aling-aling, orang Jawa bilang, ngomong aja apa yang difikirkan itu yang dibahas. Dan kita sapa langsung Bang Jai, apa kabar? Baik. Bang Jayadi Damanik. Ya. Dr. Jayadi Damanik. Terima kasih sudah hadir di podcast Mas Mansuri. Sama-sama. Kita santai aja Bang ya. Siap. Biar banyak yang bisa kita kupas Bang. Siap. Biar banyak. Saya pernah membaca banyak tulisan dari Bang Jai, tapi saya ingin coba kulik kehidupan pribadi dulu, boleh nggak sih Bang? Boleh. Boleh ya. Saya pernah dengar bahwa Abang mendonorkan salah satu organ tubuh ke adiknya. Ceritanya gimana dan tahun berapa itu Bang? Iya, jadi pada akhir tahun 2018 saya mendonorkan ginjal saya ke adik saya kandung. Oke. Karena adik saya kandung itu gagal ginjal. Oke. Kemudian selama ini kalau ada yang gagal ginjal saudara kita, maksimal kita hanya bisa mengatakan semangat ya, yang kuat ya. Yeah. Tapi ketika kemudian saudara kita itu meminta untuk kita donorkan ginjalnya, tidak semua orang juga siap. Apalagi di usia yang sudah kepala 5, sudah pernah juga serangan jantung, sebelumnya juga sudah operasi appendix, dan sebelumnya sudah operasi laser di batu di saluran kencing. Tapi saya kira bahwa ketika kita masih bisa memberikan manfaat dari hidup kita ini kepada sesama. Betul. Apalagi orang terdekat ya. Ya itu tahun 2019. Jadi 18-19. 3 Desember 2018. Jadi baru 2 tahun
3 bulan. Dan itu nggak ada beban, udah donor aja. Ya kita hidup ini harus Ikhlas. Betul. Jadi kalau hidup kita hanya berguna untuk diri sendiri, Iya. tidak berguna, bisa memberikan kegunaan untuk orang lain ya. Iya. Sayang juga hidup. Termasuk Bang J akan saya bombardir banyak pertanyaan, harus ikhlas menjawabnya. Bang J sekarang kan lagi sibuk ya, sibuk ngurus, sibuk ngajar, sibuk nulis, apalagi di Komnas juga ya, di beberapa pemikiran yang mungkin perlu menjadi pelajaran penting bagi rakyat kita, masyarakat kita. Tapi sebelum saya tanya soal isu yang terkini tentang Komnas HAM yang sekarang sedang lagi naik daun, Komnas HAM yang sekarang komisionernya banyak diliput media jadi artis dan seterusnya, kita dalami soal FPI itu. Tapi nanti saya ingin kupas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya selama beberapa bulan, mungkin tahun terakhir, tentang tulisan Abang soal investasi yang dibatasi, investasi asing yang dibatasi kalau tidak salah. Bisa nggak Bang jelaskan maksudnya apa itu? Ya, pertama dari sudut pandang hukum hak asasi manusia. Oke. Investasi asing itu bisa melanggar HAM. Oke. Ketika kehadiran investasi asing itu melalui badan-badan hukum publiknya. Jadi subjek hukum sekunder itu ya, kalau korporasi-korporasi asing itu masuk, kemudian hak-hak masyarakat diabaikan, kemudian dilanggar untuk kepentingan korporasi modal ya, yang sering diistilahkan itu adalah capital violence ya, pelanggaran HAM oleh kapital ya. Dan ini kemudian negara, ini posisinya adalah negara kemudian membiarkan by omission ya, membiarkan peristiwa itu, bahkan bank kemudian juga bisa saja dilegalkan melalui peraturan perundang-undangan. Nah, pada tahun 2007 itu ada judicial review di Mahkamah Konstitusi, kalau saya salah ingat tahun 2007 saya diminta menjelaskan tentang atau sengketa di Mahkamah Konstitusi ketika itu, bagaimana permasalahan modal asing masuk ke Indonesia. Ketika itu ada judicial review tentang undang-undang tentang penanaman modal. Saya katakan bahwa ketika materi muatan suatu undang-undang itu ya diskriminatif misalnya, kemudian melanggar hak-hak masyarakat misalnya, maka materi muatan undang-undang itu bisa klasifikasinya melanggar HAM. Itu yang disebut dengan human right violation through legislation. Jadi pelanggaran HAM justru melalui undang-undang. Justru pelanggaran HAM diciptakan oleh pembuat kebijakan. Diabsahkan oleh undang-undang. Nah, harus ada, Abang sempat sampaikan harus ada pembatasan waktu. Kalau tidak salah ya. Iya. Jadi tidak boleh banyak hal. Jadi saya menulis disertasi tentang pelanggaran HAM melalui undang-undang. Jadi salah satunya itu ya. Salah satunya. Nah, ada sebanyak 256 undang-undang selama Presiden Soeharto jadi presiden yang ditandatangani. Kemudian saya melakukan review dan sekitar 40% undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto ketika itu tergolong diskriminatif. Dari 200 itu baca semua Bang? Iya, jadi baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Di dalam disertasi saya itu saya jelaskan. Dan itu dipertanggungjawabkan secara akademik dalam ujian. Itu disertasi ya. Jadi kalau ada yang keberatan tentang disertasi itu, ya silahkan bikin disertasi baru. Ya ini pembicaraan pemanasan ya. Isinya daging semua bos. Oke, sekarang saya ingin masuk ke ini sekilas saja, tapi nanti kita akan dalami persoalan-persoalan yang ramai diperbincangkan dan persoalan-persoalan yang terkini. Sekarang saya masuk ke wilayah Bang Jai. Saya mau tanya, di Indonesia ini tidak boleh nikah beda agama.
Dan negara harusnya tidak boleh mengatur hal-hal yang sifatnya itu hak manusia. Menikah itu hak manusia. Saya kalau tidak salah, saya pernah baca tulisan Bang J soal ini. Boleh jelaskan, Bang? Ya, pertama apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi dalam posisi saya sebagai seorang ahli ya. Oke. Nah, saya berani mengatakan sebagai orang ahli bukan karena saya, tapi pengadilan sudah menerima saya sebagai ahli. Ya. Banyak abang diundang jadi ahli di itu yang pertama dulu. Oke. Jadi jangan sampai kemudian seolah-olah saya menyampaikan ini sebagai pendapat institusi atau kampus di mana saya ngajar itu. Nah, menyangkut pernikahan, saya pakai istilah pernikahan dulu ya. Walaupun bahasa hukumnya perkawinan ya. Perkawinan beda agama itu memang sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu kan bunyinya adalah sahnya perkawinan itu bila dilaksanakan menurut agama dan kemudian dicatatkan itu oleh pemerintah dalam catatan sipil. Nah, tafsirnya adalah kalau sahnya itu berdasarkan agama, kalau ada dua orang yang beda agama mau menikah, maka harus pilih salah satu. Pengesahannya itu tafsir dari undang-undangnya kan bilang kayak gitu. Iya. Jadi apakah kemudian misalnya bisa menggunakan dua agama sekaligus? Tidak bisa kan? Sorry, undang-undangnya tidak mengatur satu atau dua agama kan, Bang? Berbeda agama. Kalau dia dikatakan sahnya pernikahan itu, perkawinan itu kalau ya dilaksanakan dengan menurut agamanya. Iya kan, itu kan titik ya. Iya. Nggak ada penjelasan beda agama, nggak ada kan? Iya. Artinya tafsir itu sebenarnya boleh aja saya punya keyakinan berbeda, tapi saya pengen menikah. Iya, jadi dalam prakteknya kemudian ditafsirkan kalau ada orang dua berbeda agama, ya harus dilaksanakan perkawinan itu untuk salah satu agama, kan kira-kira itu yang dipraktekkan. Kalau tidak nggak bisa, karena nggak bisa dua agama sekaligus dihadirkan di waktu yang sama. Karena tata aturannya berbeda-beda. Jadi harus milih salah satu. Nah, kasusnya itu ada suatu ketika kalau nggak salah itu di Polres Bogor ya. Kalau beberapa waktu ada seorang artis itu. Saya tidak ingin cerita. Kemudian saya tidak ingin menyebut nama. Tapi ketika itu saya diminta oleh penasihat hukumnya ketika itu memberikan penjelasan jadi ahli di kantor polisi itu. Ya intinya si X ini beda agama dengan si Y. Kemudian menikah dengan agama A. Kemudian sesaat kemudian setelah pernikahan itu menikah lagi di agama. Bukan pindah lagi dia agama yang ke agama B gitu. Nah kemudian dilaporkan ke polisi ketika itu. Nah itu betul karena artis jadi sorotan ya. Kemudian dikatakan bahwa si B ini sudah menyalahgunakan agama untuk mengabsahkan perkawinannya. Lah saya bilang dia itu kan mengikuti salah satu agama untuk perkawinan. Setelah perkawinan dia kembali kepada agamanya yang terdahulu, hak dia karena untuk berpindah agama itu dijamin sebagai hak asasi manusia. Nah inilah persoalan kemudian jadi perdebatan karena orang menikah dengan berbeda agamanya itu diharuskan untuk dilaksanakan dengan cara satu agama A atau agama B. Nah kemudian disiasatilah itu, kemudian dia menikah dengan agama A. Tapi setelah itu dia kembali ke agama B. Dilaporkan ke polisi, saya katakan nggak bisa. Dia sudah memenuhi ketentuan di dalam undang-undang perkawinan. Betul. Kemudian setelah itu mereka pindah dua-duanya beragama B itu atau beragama itu urusan dia. Kira-kira gitu. Nah disitulah yang akhirnya gugur ya. Enggak gugur, enggak disidangkan karena saya katakan itu harus SP3. Harus. Karena apa saya katakan dia mau pindah berapa kali pun itu karena ada namanya forum internum. Forum internum itu adalah hak yang secara kodrati yang tidak bisa dipersoalkan, diganggu-gugat oleh siapapun termasuk oleh negara. Persoalan internum, keyakinan. Nah disitulah yang kemudian cerita
kasus yang saya ceritakan itu di masa lalu itu selesai. Itu karena saya tidak ingin cerita mengambang, tapi saya ingat kasus itu karena saya memberikan penjelasan itu di Polres Bogor Kabupaten ketika itu. Kalau pandangan abang sendiri gimana bang? Menurut abang soal undang-undang itu? Nah, dari sisi kacamata hukum ya, hukum dan hak asasi iya. Dan hak asasi. Di dalam disertasi saya itu undang-undang perkawinan itu saya soroti ya, karena dua hal, diskriminatif berdasarkan agama, dan juga diskriminatif berdasarkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kan coba bayangkan dalam salah satu pasal di sana, saya nggak bisa ingat nomor berapa pasalnya, yang menjadi kepala rumah tangga itu harus suami. Saya pernah di Jawa Tengah ketika itu masih berdinas, ikut istri. Itu kepala rumah tangga itu istri saya, Dokter Reviana gitu. Nah, di kakaknya itu kepala rumah tangga. Nah, jadi di kakak itu kepala rumah tangga. Iya, itu cerita serius itu. karena saya katakan kenapa harus suami? Nggak harus suami. Harus suami. Tapi undang-undang itu mengatakan kepala rumah tangga itu suami, saya bilang. Itu kesepakatan suami istri. Siapa yang harus menempati posisi sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua dia katakan istri harus mengurusin rumah tangga. Saya bilang di rumah saya itu saya nggak berani nyuruh istri saya ngurusin rumah tangga itu. Karena istri kerja. Artinya itu ada bias gender di situ. Nah, kita sebagai masyarakat kadang-kadang sulit menjelaskan mengapa ada hal-hal seperti ini. Tapi masalahnya itu diatur dalam undang-undang. Makanya saya katakan pelanggaran HAM laki-laki maupun pelanggaran perempuan suami istri itu bisa through legislation, melalui undang-undang. Dan ini negara di posisi bertanggung jawab terhadap pelanggaran seperti ini. Berapa banyak ibu-ibu istri yang kemudian mengalami korban kekerasan, diskriminasi oleh karena adanya ketentuan yang bunyinya kayak gini. Siapa kepala rumah tangganya harus kesepakatan. Suruh mereka aja yang nentuin kan gitu. Sampai itu pun ditentukan oleh negara, maksudnya terlalu jauh. Tapi sebagai kodrat manusia memang kepala rumah tangga itu laki-laki kan. Oh iya. Saya tidak mengatakan, saya tidak memasuki hukum kodrat. Saya memasuki hukum positif. Jadi Jadi tapi unik nih, benar di kakak abang itu kepala rumah tangga istri? Ketika itu waktu di Magelang itu. Tapi kemudian setelah kami pindah ke salah satu kota, kami tentu mengurus administrasi yang baru. Dia bilang, Pak, ini kita ganti aja ya, katanya gitu. Nanti kalau nggak diganti, nanti nggak terbit itu kartu keluarga Bapak. Ya terserah kamu lah, saya bilang gitu. Tapi saya ingin katakan adalah ada hal-hal yang kecil, saya koreksi agar kemudian terbuka pandangan-pandangan bahwa sesungguhnya ketidakadilan itu bisa saja terjadi secara kita tidak sadar. Betul. Itu sekedar pengalaman. Jadi ada dua sudah saya ceritakan tentang pengalaman nikah beda agama tadi yang saya jelaskan. Sekarang itu menyangkut persoalan urusannya dengan kawin kepala rumah tangga. Abang, saya sempat banyak bicara soal kebebasan berpendapat atau kebebasan beragama atau kepercayaan. Dan pandangan-pandangan ini penting untuk dibagi ke kita, Bang. Nah, hal apa yang Abang punya pengalaman di sana, Bang Jaya ada pengalaman melakukan advokasi atau mendampingi atau menjadi ahli gitu ya, atau mengurusi kasus gitu, soal persoalan-persoalan yang masih terjadi di Indonesia? Banyak. Salah satu yang kuat aja, Bang. Ya, semuanya sih kuat. Jadi misalnya ya, kalau kita lihat bagaimana teman-teman yang pernah melakukan upaya hukum untuk membawa persoalan ketidakadilan atau pelanggaran HAM yang dialami oleh teman-teman kita yang
quote and quote itu mereka menggunakan istilah kepercayaan, ya. Atau ada juga yang mengatakan itu pakai agama lokal, whatever disebut. Tapi saya melihat bahwa pertama, apapun agama atau kepercayaannya itu mempunyai hak yang setara. Itu satu hal. Jadi sekarang itu ada 6 agama, ya. Kemudian di luar itu juga ada kepercayaan, ya, seperti kalau di Jawa Barat ini ada Sunda Wiwitan, ya. Juga kalau di daerah kelahiran saya itu ada Parmalim, ya. Kalau di Kalimantan itu ada namanya Kaharingan, ya. Dan mereka mempunyai hak yang sama. Nah, jadi banyak persoalan yang mereka hadapi. Itu belum lagi kita lihat yang internal. Kalau dalam Kristen itu misalnya ada yang dulu dapat sorotan itu namanya saksi Yehova, ya. Dan kalau di dalam Islam itu, waktu saya jadi koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Komnas HAM tahun 2013 sampai 2017 itu ada kasus ya Ahmadiyah, ya. Kemudian juga yang lain-lain. Dan selain itu ada juga masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah ibadah. Itu yang banyak, ya. Banyak. Jadi kalau ditanya banyak sekali. Banyak sekali. Tapi ini masih jadi sorotan dan itu banyak sekali pengaduan di Komnas mungkin, ya. Abang nggak sebagai Komnas itu, oke, kita lupakan pernyataan itu, kita lupakan pertanyaan itu. Nah, kalau masa saya sebagai koordinator Desk Kebebasan Beragama tahun 2013 tahun 2017 itu bisa saya jelaskan. Karena setiap 3 bulan ketika itu kami membuat laporan, ya, report tentang persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Memang luar biasa. Ya, dari kacamata hak asasi sendiri, Bang, bagaimana intervensi mayoritas, ya, terhadap minoritas dengan kepercayaan mereka masing-masing? Bagaimana Abang menyoroti itu banyaknya kasus yang terjadi? Ya, saya sih melihat bukan di posisi mayoritas minoritas. Minoritas itu di mana-mana di belahan dunia itu selalu ada. Persoalannya adalah negara harus hadir di situ. Namanya kalau kita pakai istilah di ilmu hukum hak asasi manusia itu namanya state obligation, tanggung jawab negara. Jadi tanggung jawab negara itu ada yang melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Dan ada juga implementasinya, jadi menyangkut pembentukan hukum dan penerapan hukumnya. Nah, meskipun pembentukan hukumnya diadakan, tetapi penerapan hukumnya tidak jalan, percuma. Ya. Nah, misalnya di dalam masalah pendirian rumah ibadah, misalnya, ya. Sudah dikatakan bahwa dalam peraturan bersama menteri itu, ya, dukungan masyarakat sekitar itu 60 warga, misalnya 40 orang. Nah, kalau tidak cukup dari desa atau kelurahan tertentu, maka itu bisa diambil dari wilayah yang lebih luas, kecamatan. Tapi itu terus, ya, menjadi perguncingan karena pemerintah tidak tegas. Coba bayangkan di Aceh contohnya, ya. Kalau kita harus mencari 60 warga umat non-muslim susah untuk mendirikan masjid di sana, gimana? Nggak akan bisa ada masjid di Aceh berdiri, kan gitu. Sama dengan di Papua. Kalau di Papua misalnya mendirikan gereja di sana harus mencari non-Kristen 60, ya susah. Nah, jadi ya cara berpikirnya, paradigmanya. Jadi banyak contoh-contoh yang dalam penerapannya itu jadi tapi nggak perlu ada peraturan yang mengatur soal itu, kan, Bang? Dan aturannya nggak perlu yang seribet sekarang, kan, ya? Ya, sebenarnya itu kan dalam bentuk hukumnya peraturan 2 menteri, ya. Nah, dalam konstitusi kita pengaturan dan pembatasan hak asasi manusia itu harus dilakukan dalam bentuk undang-undang. Itu pasal 28J itu, ya. Apalagi cuma kesepakatan 2 menteri, ya. Iya, jadi harus supaya punya akibat hukum yang kuat. Sehingga tidak bisa lebih jelas, lebih menjamin, ya. Oke, Bang, kita close yang itu. Saya akan tanya persoalan yang
apalagi nih agak sensitif tapi ini hangat sekali. Abang sempat ngomong di salah satu media yang luar biasa gede sih medianya, bilang bahwa kasus penembakan yang diusut atau digarap oleh, dalam tanda petik ya, digarap oleh Komnas HAM ini mengandung nuansa politik. Apa maksudnya nuansa politik? Saya nggak tahu juga persisnya di media mana itu ya, tetapi politik itu bagi pemahaman saya itu menyangkut persoalan urusan kenegaraan. Jadi art of possibilities. Jadi bukan dalam pengertian politik praktis. Jadi posisi seperti itu maka kita bicara bagaimana peran lembaga-lembaga negara, termasuk di dalamnya adalah Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Nah ini satu hal agar kemudian tidak disalahpahami. Nah yang kedua tentu saya melihat ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tewasnya ya 6 Laskar FPI di tanggal 7 Desember kalau tidak salah 2020 lalu. Itu yang pertama yang kesan publik ya, saya kira juga banyak kawan-kawan bertanya kepada saya, yang dikerjakan Komnas HAM ini apa, gitu. Karena Komnas HAM itu kan punya beberapa undang-undang yang menjadi rujukannya. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Ada juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dua-duanya ada mengandung istilah penyelidikan. Nah, tetapi ya, penyelidikan yang dikerjakan itu merujuk ke undang-undang mana? Nggak jelas sejak awal. Sehingga kemudian ada orang mempersepsikan bahwa yang dilakukan ini adalah pelanggaran penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 26 Tahun 2000 dalam rangka pro justisia. Yang hasilnya nanti atau kesimpulannya dibawa ke Pengadilan HAM melalui Jaksa Agung. Nah, ini nggak pernah dijelaskan secara tuntas sejak awal. Dari awal. Ketahuan setelah pada saat tanggal 8 Januari 2021 itu. Di dalam laporan mereka disebutkan bahwa yang dilakukan itu adalah berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, penyelidikan yang dimaksud bukan dalam rangka pro justisia untuk kemudian dibawa ke pengadilan, tapi dalam rangka pemantauan. Nah, pemantauan itu tentu sangat terbatas. Nah, di sini apalagi pemantauan. Iya, jadi sangat terbatas. Nah, di dalam pemantauan ini maka yang dilakukan itu penyelidikan itu tidak seperti penyelidikan di dalam Undang-Undang 26. Nah, ada syarat-syaratnya yang harus diikuti. Bahasa hukumnya itu ada hukum acaranya, ada prosedurnya, ada ketentuannya. Kalau manggil saksi harus ada izin gitulah ya. Nah, jadi kalau nggak salah. Jadi di pasal 89 ayat 3 itu ya, huruf B yang mengatur tentang penyelidikan itu ketika Komnas HAM mau melakukan pemeriksaan setempat, mulai dari Sentul sampai ke kilometer 50 itu harus terlebih dahulu ada persetujuan dari ketua pengadilan. Itu bukan keinginan saya. Itu undang-undang. Di pasal 89 ayat 3 huruf F dan G itu diatur. Sebentar Bang, kita akan masuk pendalaman di ini sensitif tapi publik harus tahu, harus dicerdaskan. Bang Jai, karena opini publik meluas ya, dan kejadian itu antara teman-teman FPI dan teman-teman kepolisian, akhirnya ada sebagian orang yang berpikir bahwa harus ada pihak lain yang melakukan identifikasi terhadap persoalan apa sih sebenarnya yang terjadi. Maka itu Komnas HAM yang jadi yang jadi yang bisa dikatakan sebagai lembaga yang diberi kepercayaan terhadap rakyat. Apa gara-gara itu, beban berat itu yang membuat Komnas HAM bisa
saya nggak bilang ngawur sih, tapi bisa melakukan yang sekarang dilakukan? Ya, jadi seberapa berat pun beban, quote and quote beban politik itu ya, Komnas HAM harus di posisi patuh pada hukum acara yang ditentukan oleh Undang-Undang 39. Dalam memanggil pihak jasa marga misalnya, dalam memanggil ahli forensik misalnya, termasuk Kapolda misalnya, dalam memanggil pihak rumah sakit Polri, dalam memanggil ahli yang lain, itu harus prosedur pengadilan. Oleh karena itu, kalau itu tidak dipenuhi, maka apapun yang dihasilkan itu tidak sah. Nah, ini yang tapi Bang, publik tidak mengetahui ini. Bang, teman-teman polisi juga hadir, Bang. Artinya kalau nggak salah Kapolda ya yang hadir itu melegitimasi bahwa apa yang sudah dilakukan Komnas HAM ini benar. Publik melakukan menjustifikasi itu akhirnya. Itu kan istilahnya Bapak ya. Ada kalimat yang mengatakan bahwa Kapolda melegitimasi, itu tafsir. Ya, itu tafsir. Tafsir. Jadi saya tidak ingin mengatakan seperti itu. Saya orangnya normatif saja. Normatif dalam arti saya tunjukkan di pasal 89 ayat 3 huruf F dan G, Komnas HAM harus memenuhi terlebih dahulu ada persetujuan pengadilan sebelum Anda pergi ke lokasi, sebelum Anda panggil jasa marga, sebelum Anda panggil ahli forensik, sebelum Anda panggil pihak Pindad dan seterusnya. Kalau Anda nggak kerjakan itu, prosedurnya harus dipenuhi. Dalam hukum itu ada namanya hukum acara dan hukum materialnya. Kalau hukum acaranya tidak dipenuhi, ya itu gugur. Nggak mungkin nggak sih dia punya aturan lain gitu, Bang? Selain Undang-Undang Komnas HAM, selain Undang-Undang 39? Memang ada Undang-Undang 26. Ya. Nah, Undang-Undang 26 itu memang mengatur bahwa Komnas HAM bisa menyimpulkan. Tetapi dalam Undang-Undang 9, Komnas HAM itu tidak diberikan kewenangan untuk menyimpulkan ada pelanggaran HAM atau tidak. Tunjukin sama saya. Dalam Undang-Undang 39, pasal mana ayat berapa yang memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk menyimpulkan pelanggaran HAM? Iya. Nggak ada. Iya. Karena kalau itu ada, ya saya kira saya harus menyatakan diri saya keliru. Iya. Karena sejauh yang saya pelajari, bertahun-tahun belajar tentang Undang-Undang 39 dan puluhan tahun di Komnas HAM, saya nggak menemukan itu. Yang diberikan kewenangan adalah mencari fakta, data dan informasi untuk diduga kuat ada tidaknya pelanggaran itu. Penyelidikan menduga kuat saja. Yang penyelesaiannya bisa disampaikan kepada pemerintah, ke DPR, dimediasi, atau nanti dalam laporan tahunan disampaikan. Nah, oleh karena itu, menurut saya karena Undang-Undang 39 tidak ada istilah menyimpulkan ada pelanggaran atau tidak, maka menurut saya melampaui kewenangannya Komnas HAM. Jadi kalau saya ditanya, kesimpulan maksimalnya adalah diduga kuat, karena istilah kuat itu adalah Undang-Undang 9. Diduga kuat berdasarkan fakta dan informasi. Ada dugaan pelanggaran itu. Tapi dengan syarat, kamu kalau pergi ke lokasi, kemudian panggil orang, minta persetujuan dari ketua pengadilan. Saya agak memang sedih sebenarnya sih. Supaya ini tidak ruwet kayak gini. Sedihnya gini, Bang. Ngapain ada Komnas HAM? Ini kan publik ada Komnas HAM. Publik kan nggak paham ini. Gitu. Iya, ini pembicaraan yang memang publik harus tahu. Perlu nggak sih Undang-Undang Komnas HAM ini diperkuat, Bang? Ya, upaya untuk mengamandemen Undang-Undang 39 itu memang sudah ada sejak 10 tahun lalu. Agar hukum acara yang ada di dalam Undang-Undang 39 itu bisa lebih jelas. Karena memang sampai batas mana Komnas HAM punya kewenangan berdasarkan hasil penyelidikannya kalau Undang-Undang 39 dipakai. Karena di situ hanya sampai pada dugaan kuat terjadi peristiwa. Tidak bisa menyimpulkan. Di Undang-Undang 26 bisa disimpulkan, tapi disimpulkan untuk dugaan itu disampaikan ke Jaksa Agung. Nah, untuk ditindaklanjuti ya. Entah itu di pengadilan pidana. Kalau Undang-Undang 26 ya. Nah, kemudian juga harus saya ingatkan, pelanggaran HAM itu
salah satu unsur di pasal 1 ayat 6 pasal 1 angka 6 Undang-Undang 39 itu harus terpenuhi unsur melawan hukumnya. Nah, untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur melawan hukum itu bukan kewenangan Komnas, pengadilan. Jadi kalau belum pernah dibuktikan unsur melawan hukumnya itu terpenuhi, tapi sudah disimpulkan ada pelanggaran HAM, itu ya terlalu dini untuk menyimpulkan itu, atau ya bahasa saya itu adalah melampaui kewenangan. Sekali lagi Bang, saya tanya, Komnas HAM tidak boleh mengeluarkan rekomendasi atau menetapkan seseorang melanggar HAM. Saya pastikan sekali lagi, saya tanya ke Bang Jai, apakah Komnas HAM tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menentukan ini melanggar HAM atau tidak? Di pasal berapa ayat berapa? Tunjukin sama saya. Tidak. Saya tanya ke Bang Jai. Maksimal yang bisa diberikan kewenangan kepada Komnas HAM itu hanyalah ya menyatakan bahwa memang ada fakta, data dan informasi yang dapat diklasifikasikan diduga kuat terjadi pelanggaran HAM. Iya. Untuk kemudian itu terbukti atau tidaknya pelanggaran HAM, nanti harus dibuktikan salah satunya adalah unsur melawan hukumnya. Unsur melawan hukum itu ya ada unsur ya hukum subjektif atau hukum objektif. Hukum objektif artinya ya hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum subjektif artinya ya hukum yang mengatur yang melanggar hak orang. Nah, apakah Komnas HAM punya kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus unsur melawan hukum itu? Nggak ada. Jadi sekali lagi sudahlah, kalau saya ditanya sebaiknya ini pelajaran berharga kepada Komnas HAM ya, agar kemudian lebih cermat melaksanakan tugasnya. Kerjakanlah tugas yang mulia itu sebatas kewenangan yang diberikan. Tugas supaya publik ini enggak kuat kayaknya. Sebentar. Tugas menurut saya nggak perlu ada Komnas HAM kalau Komnas HAM sangat kecil sekali kewenangannya. Ini menurut saya sangat kecil sekali kewenangannya. Nah, pertanyaan saya kenapa nggak dipakai Undang-Undang 26 penyelidikan pro justisia? Dia nggak pakai itu. Tidak. Kenapa dia pakai Undang-Undang 26? Bagi saya ya ini pertanyaan, jawabannya adalah dia katakan tidak memenuhi unsur Undang-Undang 26. Pertanyaan saya, sudah dilaksanakan penyidikan berdasarkan Undang-Undang 26 belum? Kenapa disimpulkan tidak memenuhi? Asumsi berarti. Ya, itu baru tahap itu berarti. Jadi ada pernyataan yang mengatakan bahwa Komnas HAM tidak melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang 26 untuk kemudian dibawa ke Jaksa Agung dan ke Pengadilan HAM karena menurut Komnas HAM itu tidak melakukan pelanggaran HAM yang berat. Tidak memenuhi unsur. Saya bilang asumsi. Anda belum pernah melakukan penyelidikan. Yang baru Anda lakukan adalah penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 9. Iya. Nah, tariklah kesimpulan berdasarkan apa yang Anda kerjakan. Iya. Jangan kemudian Anda menarik kesimpulan berdasarkan asumsi. Bisa nggak itu dicampur, Bang? Bisa nggak itu dicampur? Dia pakai undang-undang ini juga pakai Undang-Undang 39. Nah, saya ingat ketika Ketua Komnas HAM itu dulu dijabat oleh Pak almarhum Joko Sugianto. Almarhum Joko Sugianto ini ketika itu adalah mantan ketua muda bidang perdata dan tun di Mahkamah Agung kalau tidak salah. Jadi basisnya hakim. Nah, ketika itu kita mau menggunakan Undang-Undang 39 dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 26. Ketika itu adalah pemanggilan paksa. Kemudian kita mohonkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena prosedurnya kayak gitu. Nggak seperti sekarang main tabrak. Dimohonkan oleh Pak Oh begitu aturnya. Ketika itu. Mau 39 mau 26. Aturannya begitu. Nah, ini ketika itu ceritanya nih. Dimohonkan. Pengadilan Jakarta Pusat ketika itu mengatakan nggak bisa menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang 39 kemudian sekaligus menggunakan untuk 26 dan lain sebaliknya. Jadi tiba-tiba nanti ya contohnya nih, si A melakukan perbuatan tidak pidana umum ya berdasarkan KUH pidana. Tiba-tiba ya dipakai juga dicampur dengan ya undang-undang tentang terorisme misalnya. Wah, itu kewenangan kepolisian. Iya, kewenangan kepolisian, tetapi ya bahwa kalau dalam kasus Komnas HAM itu kita berpegang kepada
respons Ketua Pengadilan Jakarta Pusat ketika itu. Jadi dari situ saya berpendapat bahwa ya kalau memang tidak melaksanakan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 26, jangan bilang bahwa itu bukan pelanggaran HAM yang berat. Karena bukan kewenangan mengatakan pelanggaran berat atau tidak, karena penyelidikan pun tidak dilakukan. Karena pelanggaran yang berat atau tidak itu harus dibuktikan nanti ada unsur melawan hukumnya. Kalau tidak ada unsur melawan hukumnya, ya itu namanya terlalu gegabah. Apa pandangan abang sendiri? Ini bukan. Tapi boleh minum nih? Silakan. Tidak terlalu serius. Oh iya, ini terlalu serius. Silakan. Berat banget ini. Nanti kita gantian sama wawancaranya sih, gak enak ini. Ampun. Yuk silakan. Masih aman kan? Aman. Bang, kenapa abang nggak sampaikan ini jauh-jauh hari? Saya ini menghargai teman-teman yang bertugas. Kalau nggak ditanya, saya diam. Maksimal saya ingatkan salah satu eselon 2-nya di sana ya. Ada kepala bironya di sana. Saya ingatkan ketika itu, Mas, coba baca ketentuan dalam pasal 89 ayat 3 huruf F dan G. Harus ada persetujuan ketua pengadilan. Sayangnya, untungnya publik nggak tahu nih. Kalau tahu itu malu kita, saya bilang gitu. Enggak Bang. Saya bukan mencoba mendorong menafikan undang-undang, tidak, tetapi kejadiannya ya, ada nyawa manusia rakyat kita melayang. Iya. Ini kita enggak. Ini penting. Ini penting nih. Ini penting. Dari sisi kacamata hak asasi manusia, ini penting untuk disoroti. Betul. Saya nggak bilang bahwa ini nabrak konstitusi, saya tidak bilang itu. Tetapi ada celah tidak, karena memang ini gawatnya atau pentingnya kejadian ini sehingga bisa mencari undang-undang lain untuk menjadi pedoman Komnas HAM. Ya, kalau mencari boleh saja. Tidak ada orang melarang untuk mencari, tapi jangan dirujuk. Karena hukum itu strict ya. Jadi harus betul-betul ya, tapi bisa tafsirnya berbeda-beda. Contoh abang tadi sampaikan bahwa beda agak sesuai dengan kepercayaannya. Ya ini kan kepercayaan saya, ini kepercayaan abang, berbeda kepercayaan kita nikah ya udah gitu. Kan nggak ada masalah. Nah itu multi tafsir. Kalau strict boleh, tapi multi tafsir bang. Ya pertanyaan saya kok saya nggak tahu. Tapi gini lah ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa santai aja bang, nggak usah ini. Zaman saya mendampingi para senior, saya mendampingi namanya ketika itu Guru Besar Profesor Sachitro Harjo ya. Ada Profesor Sri Sumantri ya, itu beliau almarhum adalah promotor saya. Saya diajarkan untuk tertib hukum, harus ketat, nggak bisa sesuka hati. Nanti kalau itu kemudian jadi menimbulkan masalah hukum, digugat ke pengadilan, jadi repot. Nah, jadi kembali ke masalah nyawa yang menghilang, nyawa yang hilang. Saya geli juga. Kenapa? Kan bunyinya gini, 2 orang yang tewas itu tidak pelanggaran HAM, kan gitu. 4 orang yang meninggal dalam pelanggaran HAM. Alasannya apa? Alasannya karena 4 orang itu di bawah penguasaan dari aparat kepolisian. Nah pertanyaan saya, secara logika itu benar bang. Pertanyaan saya, itu Ustadz Maher yang meninggal kemarin di bawah penguasaan Kejaksaan Agung juga. Dan ada di rutan polisi. Iya, kalau kita bicara kriteria penguasaan aparat kepolisian, ya itu sudah terbantahkan, kan gitu. Nah, kemudian kalau mau ukurannya adalah pelanggaran HAM karena nyawa yang hilang, nama-namanya nyawa yang hilang, kan gitu. Betul. Kenapa harus ada pembedaan ya? Yang ini enggak pelanggaran HAM karena di luar ditembaknya, tertembaknya karena adu tembak, ini menurut cerita. Kalau di dalam di penguasaan polisi gitu. Pertanyaan saya, apa kewenangan Komnas HAM untuk menyatakan itu pelanggaran apa tidak? Karena belum pernah dilakukan pembuktian itu unsur melawan hukumnya terbukti apa tidak. Itu kan kewenangan pengadilan.
Ya itu bisa jadi rujukan untuk diserahkan ke pengadilan Bang, untuk didalami. Ya kalau gitu hormati pengadilan, tunggu pengadilan yang mengatakan itu pelanggaran atau tidak. Jangan mendahului pengadilan. Indonesia negara hukum. Anda diberikan kewenangan sebatas melakukan penyelidikan. Itu yang diajarkan senior saya dulu di Komnas HAM. Gitu loh. Abang nggak boleh emosi, biasa aja. Artinya prosesnya menurut Abang itu karena kamu berhasil memprovokasi saya. Artinya Abang merasa bahwa ini bukan merasa proses oke. Abang meyakini berpendapat atau meyakini berdasarkan apa yang Abang tahu menurut undang-undang bahwa proses ini tidak sesuai dengan hukum acara. Ya, hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang 39. Jadi rekomendasi ini nggak ada dampak apapun, percuma juga. Ya, namanya rekomendasi kalau kita anggap penyusunan rekomendasi itu sesuai dengan hukum, silahkan diikutin. Kalau saya, mohon maaf nih ya, kalau saya Kapolrinya, kalau saya Menko Polhukamnya, saya katakan, ya Anda ngerjakan nggak dengan cara yang tidak benar. Bagaimana saya bisa menindaklanjuti sesuatu hasil yang tidak benar juga, dalam arti tidak sesuai dengan hukum acara. Kalau saya Menko Polhukam, mana persetujuan ketua pengadilannya? Coba lampirkan, tunjukin sama saya, kan gitu. Nah, saya khawatir pasal 89 ayat 3 huruf F dan G ini luput dari pengamatan dari pejabat-pejabat yang terkait. Jadi kalau saya akan tanya, saya akan menindaklanjuti ini kalau betul ada persetujuan ketua pengadilan. Tapi bagi saya mustahil ya Komnas HAM tidak mendalami undang-undang yang mengatur jalannya tugas mereka. Ini agak mustahil menurut saya sih. Ya ketua mohon maaf ya, ketua Komnas HAM-nya kan bukan orang yang berlatar belakang ilmu hukum. Jadi nggak bisa juga kemudian anggota Komnas HAM itu terpilih kan bukan karena kemudian ahli di bidang ilmu hukum. Sistem politik. Jadi persoalan proses politik di DPR sana. Jadi kalau saya sih melihat bahwa kalau memang ini sesuatu yang dilihat kelalaian, diakui saja, nggak usah susah amat. Karena argumentasi yang muncul juga kan berubah-ubah, ya. Mulai dari pelanggaran HAM itu 4 orang karena di bawah penguasaan aparat. Saya bilang Ustadz Maher itu meninggal di bawah penguasaan aparat juga, kan gitu. Itu. Kemudian ada yang mengatakan pokoknya 6-6-nya pelanggaran HAM. Saya bilang ya memang dalam putusan Mahkamah Konstitusi hak asasi itu dibatasi. Ya, dibatasi dalam arti tidak boleh kita menjalankan hak hidup kita dengan cara melawan hukum. Ketika kemudian hak hidup kita itu kita jalankan dengan cara melawan hukum, contohnya nih, saya dalam kasus ini saja langsung ya, dia sudah diproses oleh polisi masuk ke dalam mobil itu ketika itu. Nah, kalau benar yang bersangkutan itu mengambil paksa senjata itu kan melawan hukum, kan nggak boleh yang bukan miliknya diambil. Nah, dalam posisi itu maka hak hidupnya dibatasi oleh undang-undang. Nah, disitulah berlaku pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 KUH pidana bahwa aparat kepolisian dalam keadaan overmah mempunyai kewenangan untuk itu. Nah, tetapi ini kan belum dibuktikan. Jadi Komnas jangan tiba-tiba, jangan terlalu dini mengatakan pelanggaran HAM. Ini yang 2 tidak melanggar HAM. Yang 4 melanggar. Lebih parah lagi, rekomendasi itu tidak berdampak apapun. Itu lebih parah lagi. Artinya nama baik Komnas HAM itu juga dipertaruhkan di situ sebenarnya, Bang. Nah, kenapa kemudian tidak digunakan Undang-Undang 26 supaya lewat pro justisia ke Jaksa Agung? Iya, harusnya dari awal itu dilakukan. Lah, jawabnya kan dikatakan itu tidak memenuhi unsur pelanggaran yang berat. Diselidiki saja belum, kok sudah disimpulkan, kan berdasarkan asumsi. Iya, kalau dari 26 terus ternyata setelah penyelidikan itu dianggapnya bahwa itu pelanggaran HAM ringan atau pelanggaran HAM saja, itu nggak ada masalah kan harusnya? Ya itu soal lain. Tapi kan sudah terlanjur. Ya, di satu sisi yang dilakukan adalah penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 39. Tetapi kemudian disanggah bukan pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang 26. Nah, saya bilang orang menarik kesimpulan
dari apa yang dilakukan. Kan gitu. Anda hanya melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 39, tetapi Anda menanggapi ya dalam frame of thinking Undang-Undang 26. Bukan pelanggaran yang berat. Kalau saya, mana hasil penyelidikan Anda sehingga sampai pada kesimpulan itu? Nah, jadi saya merasa ya tanggung atau kemudian ada apa ya, kegamangan dalam proses itu. Karena di awal sudah begitu menggebu-gebunya penyidikan, padahal ternyata yang dilakukan adalah Undang-Undang 9. Masyarakat kecewa, jadi pro kontra. Nah, saya sebenarnya menawarkan kepada pihak korban atau keluarga korban belajar dari kasus Semanggi 1, Semanggi 2, di mana orang tua korban ketika itu menggugat Jaksa Agung ke PT UN, karena sekarang berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2014, ucapan pejabat itu bisa disengketakan di PT UN. Ketika ucapan itu, aja? Iya. Ketika itu kan Jaksa Agung mengatakan di RDP Komisi 3 di awal tahun 2000 bahwa Semanggi 1, Semanggi 2 itu bukan pelanggaran yang berat gitu. Kan itu kalimatnya. Digugat di TUN. TUN itu bukannya ada batas waktu ya, Bang? Ya, terlepas dari situ nanti kita bisa lihat. Kita bahas. Saya kan tidak Oke. Ini terlalu jauh juga. Tapi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gugatan di PT UN itu dikabulkan bahwa pernyataan dari Jaksa Agung itu melawan hukum. Nah, bayangan saya kalau pihak EPI menggugat Komnas HAM atas pernyataan Ketua Komnas HAM yang mengatakan bahwa penembakan ya dua orang itu bukan pelanggaran HAM yang berat, gugat ke pengadilan supaya ada kepastian hukum. Dan dengan kalau itu dikatakan bahwa pernyataan Ketua Komnas HAM itu adalah melawan hukum, maka kewajiban Komnas HAM untuk melaksanakan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 26. Sayangnya sampai dengan hari ini ya saya tidak tahu apakah pihak kuasa hukum dari EPI mengambil opsi menggugat itu. Supaya tidak kemudian bias ya, kesimpang siuran, dibawa aja ke pengadilan. Apakah pernyataan Ketua Komnas HAM yang mengatakan bahwa meninggalnya 2 orang itu bukan pelanggaran yang berat, seperti halnya pernyataan Jaksa Agung yang mengatakan Semanggi, bahwa di Semanggi pelanggaran yang berat, ternyata PT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengatakan pernyataan Jaksa Agung itu adalah melawan hukum. Nah, idem dito, kalau itu betul dibawa, menurut saya celah bagi pihak EPI korban untuk memberikan kepastian hukum. Apa betul secara hukum ya, pernyataan Komnas HAM yang mengatakan bahwa 2 itu bukan pelanggaran yang berat, itu diuji di pengadilan. Bukan yang 4-nya, yang 2 ya? Ya, silakan aja. Itu kan maksud saya. Oke. Maksud saya pernyataan pejabat dapat bisa diuji di pengadilan. Dapat, artinya memang kita harus tertib ya pada hukum ya, tidak boleh menabrak. Dan solusi yang ditawarkan Abang itu, selain itu apa Bang? Selain itu bagi korban 6 orang korban ini, keluarganya, apa langkah dan upaya yang bisa dilakukan? Kalau saya ya, pihak kepolisian harus cepat menangani ini ya. Kalau saya dari segi hukumnya ya, nggak usah diulur-ulur, terbitkan aja SP3 terhadap peristiwa ini, surat pemberhentian penyidikan. Setelah itu nanti supaya ada kesempatan kepada pihak korban untuk mengajukan pra peradilan terhadap SP3 itu. Nah, nanti kalau hakim mengatakan bahwa penyidikan harus dilanjutkan, diperintahkan ya dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau misalnya gugatan pra peradilan nanti ditolak, selesai. Jadi bagi saya itu adalah ada 2 opsi ya. Pihak kepolisian segera menutup kasus itu dengan SP3 supaya ada objek sengketanya. Digugat. Apakah ini sah apa tidak SP3-nya? Atau yang kedua, atau sekaligus juga pihak EP mengajukan gugatan ke PT UN untuk menggugat pernyataan Ketua Komnas HAM yang menyatakan itu bukan pelanggaran yang berat. Selain 2 itu ada celah lain nggak sih Bang yang dilakukan keluarga? Kalau dari segi hukum saya tidak bisa melihat, tapi saya menghargai upaya mereka ya mengajukan pengaduan ini ke ICC di Den Haag ya. Pengadilan International Criminal Court, peradilan di Den Haag. Tapi saya melihat peluang itu sangat kecil. Karena berdasarkan Statuta Roma yang terikat dengan itu, Statuta Roma 1998 itu, Indonesia bukan negara pihak. Dan yang punya legal standing di sana adalah negara.
Jadi yang kedua ya FPI tidak negara, jadi tidak punya legal standing untuk itu. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya di dalam preambul Statuta Roma itu disebutkan bahwa ya statut ICC itu hanyalah ya institusi pelengkap ketika negara yang bersangkutan tidak unwilling tidak menyelesaikannya. Kalau saya diuji saja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kemudian diuji di peradilan umum dengan peradilan itu. Itu. Tapi menurut saya pihak kepolisian harus cepat memutus, jangan diambangkan karena ada di hukum delaying justice is denying justice, mengulur keadilan itu, kepastian hukum itu adalah bagian dari pelanggaran hukum. Gitu. Jadi itulah solusi yang saya pikir dari segi hukum ya. Dari segi ada jalan tengah lah ya. Ada jalan tengah solusi. Bang, saya nggak mau masuk ke teknisnya bagaimana prosesnya, itu urusan mereka, kita nggak akan bahas itu. Ya, saya kan nggak mau ngajarin pihak kuasa hukumnya VFP kan enak juga. Ya, tapi saya ingin menyoroti begini. Ntar saya dituduh dapat berapa duit dari situ. Saya hanya lurus saja. Setuju. Saya di awal berespektasi bahwa abang ini jangan-jangan titipan kepolisian, kok agak strict terhadap Komnas HAM gitu awal-awal, tapi ternyata saya telusuri nggak ada urusan saya itu. Karena itu saya telusuri nih, abang nih orang bersih banget, keren sih, aku suka sih orang. Bang, saya ingin tanya nih bang. Yang pasti saya tidak pernah korupsi. Yang pasti itulah ya bang. Kenapa bukan benci sih, sayang mungkin ya abang sama teman-teman Komnas HAM ya? Ya dari segi atau meluruskan gitu, dari segi usia saya ada yang seusia, ada yang di bawah saya ya. Dari segi lamanya bergelut di bidang hak asasi manusia mungkin saya lebih dahulu ya. Dari segi pendidikan saya 14 tahun yang lalu sudah menyelesaikan doktor di bidang hukum hak asasi manusia. Saya menulis disertasi di bidang itu. Jadi saya ingin mengatakan agar kita harus jaga institusi Komnas HAM ini dari mana? Dari produk-produknya, dari kinerjanya. Jangan sampai kemudian kalau saya membiarkan ini, ya, tidak mengucapkan ini, salah saya juga, masuk neraka saya. Sesuatu yang saya tahu salah, saya diamkan, dosa itu. Benar. Setidak-tidaknya tugas saya semasa hidup saya ya menyampaikan kebenaran itu. Nah, kalau saya keliru, tunjukin sama saya. Di mana keliru saya? Saya bisa tunjukin bahwa persetujuan pengadilan itu eksplisit verbatim disebutkan dalam pasal 89 ayat 3 huruf F dan huruf G itu. Kalau tidak suka dengan itu, silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi, batalkan frasa itu tanpa persetujuan ketua pengadilan, boleh gitu loh. Ya, itu. Nah, jadi saya ingin tegaskan, Komnas HAM itu walaupun lembaga mandiri, setingkat lembaga negara yang lainnya, masih dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika dia menjalankan Undang-Undang 9, dia harus minta persetujuan kepada ketua pengadilan. Ketika dia menjalankan kewenangannya penyidikan berdasarkan Undang-Undang 26, dia harus melapor kepada Jaksa Agung dalam bentuk SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi nggak bisa Komnas melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 26. Nah, makanya saya bilang, kok dilakukan penyelidikan nggak ada SPDP? Kok dilakukan penyelidikan nggak ada persetujuan ketua pengadilan? Tapi ini abang lakukan semata-mata karena sayang terhadap Komnas HAM. Iya, saya kan mau pensiun ini 3 tahun 9 bulan lagi. Tugas saya untuk mengingatkan ya kepada. Abang masih di dalam nggak sih? Masih di dalam ya? Masih. Berarti selentingan isu terkini di dalam itu denger abang? Dengar. banyak. Oh enggak, salah satu yang agak kuat itu dengar nggak? Dengar. Maksud harus saya ngasih bocoran? Ya selain yang ini. Enggak, selain yang ini yang baru, yang di dalam, di dalam. Selain yang ini yang di dalam, bang. Iya. Selain yang ini yang saya sampaikan, katakanlah ini saya katakan kekeliruan atau tidak enak menyebut kecerobohan ya. Tapi menurut saya kekurang cermatan ya. Ada yang baru itu. Aneh juga itu. Saya dengar itu. Nah, jadi saya dengar itu. Nggak boleh. Kita sebenarnya harus terbuka juga. Saya terbuka aja. Harus terbuka aja. Begini, Komnas HAM itu kan berdasarkan
keputusan presiden nomor 48 tahun 2001. Ya. Nah, dibentuknya dulu Kepres, tapi sekarang harus dibaca dengan peraturan presiden. Ya. Di situ disebutkan bahwa Sekjen Komnas HAM itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya. Limitatif, nggak boleh yang lain. Ya. Tiba-tiba tanggal 4 Januari kemarin ada surat keputusan Ketua Komnas memberhentikan Sekjen Komnas HAM, ya si X lah ya, saya nggak menyebut inisialnya T dari Sekjen Komnas, melanggar pasal 8 Kepres 48 2001 itu, karena di situ dikatakan presiden yang mengangkat, presiden yang memberhentikan. Tiba-tiba ada surat keputusan, saya kan malu. Ya terlepas dari sesama Damanik ya. Tapi saya malu gitu loh. Tapi udah diingetin nggak sih Bang? Gimana? Diingetin nggak sih? Ya saya ini bukan petugas pemberikan peringatan. Kalau ditanya saya jawab. Itu satu hal. Nah lucunya lagi, tanggal 11 Januari Ketua Komnas HAM itu mengangkat PLT Sekjen. Lucu lagi, karena SK Kepres Sekjennya itu belum dicabut oleh presiden, dia angkat PLT Sekjen dan SK-nya juga. Nah, dalam hukum administrasi itu disebutkan ada asas namanya asas contrarius actus. Siapa pejabat yang Pak T ya? Nah, bagi saya itu aneh. Anehnya apa? Ketua Komnas HAM itu tidak berwenang untuk memberhentikan Sekjen Komnas. Sekjen itu ditunjuk dan dipilih oleh presiden ya, diberhentikan presiden ya. Suratnya kan gitu. Nah, jadi berdasarkan pasal 8 keputusan presiden ya nomor 48 tahun 2001 itu tentang Sekretariat Jenderal Komnas disebutkan Sekjen Komnas HAM itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oke. Tuh. Nah, nggak bisa yang lain. Nah, jadi ketika saya lihat SK-nya itu, wah ini malu saya. Bukan karena apa ya, bukan karena adanya diskusi di antara teman-teman, tapi bagi saya tidak tahu bahwa ada pasal 8 dalam Kepres 48 2001 itu, apalagi dalam hukum administrasi dikenal namanya asas contrarius actus. Kalau presiden yang mengangkat, ya presiden juga yang memberhentikan. Tuh. Jadi terus tiba-tiba Ketua Komnas keluarkan surat. Tanggal berapa Bang? Tanggal 4 Januari. Tanggal 4 Januari. Pemberhentian saudara T sebagai Sekjen Komnas HAM. Saya bilang ini bahasa hukum saya ini tidak berwenang, ya. Tidak ada kewenangan. Cilakanya disusul lagi tanggal 11 Januari ya diangkat PLT. PLT salah seorang kepala biro di sana jadi PLT Sekjen. Jangankan pemberhentian ya jangankan pengangkatan PLT, pemberhentian saja tidak sah ya, karena PLT Sekjen itu oleh presiden. Kalau kita lihat di kamah-kamah komisi yudisial, PLT Sekjen itu diatur itu oleh presiden juga. Nah, meskipun kadang-kadang keputusannya atas nama presiden ditandatangani oleh menteri, nggak bisa Ketua Komnas. Nah, cilakanya lagi PLT Sekjen yang diangkat ini mengangkat SK-SK yang ada di bawah itu, ada koordinator, subkoordinator. Jadi ya kalau menyebutkan ilegal nggak enak ya. Jadi pemberhentian ilegal itu sampai ke bawah itu jadi tontonan publik yang tidak elok. Jadi saya mengatakan bahwa ya, boleh saja saya nggak bela Sekjen kan, nggak ada kepentingan saya di situ. Dan saya banyak kritik dia, tapi prosedur pemberhentiannya ikuti aturan. Kalau Komnas HAM mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji kayak gitu, ya gimana kita menuntut masyarakat? Bagaimana kita menuntut pemerintah? Komnas HAM kan suka teriak, "Woi pemerintah, kamu ini ikutin. Kamu saja nggak ngikutin aturan." Jadi waktu saya dulu SD ada dia mengatakan kalau guru itu kencing berdiri, murid kencing berlari kan gitu. Jadi tapi agak aneh aja Bang kalau Ketua Komnas ini nggak tahu, saya nggak tahu ya ini tahu apa enggak, tapi atau mungkin karena udah populer ya.
Ya, yang bisa menjawab hanya dia. Tetapi bagi saya, apapun alasannya, kita ini negara hukum. Kalau Anda ingin mengganti sekjennya, ikutin aturan. Kenapa ada gesekan nggak dengan sekjen atau beda pandangan? Jadi sebelum menjawab itu, Komnas HAM itu sidang paripurna hanya punya hak untuk mengusulkan kepada presiden mengganti. Jadi diusulkan untuk diganti, tidak mengganti. Artinya usulan mengganti itu bisa diterima, bisa ditolak oleh presiden. Kalau alasannya tidak jelas, ngapain juga diganti, kan gitu. Nah, kalau alasan-alasan yang tidak masuk akal, subjektivitas misalnya ya, apakah mungkin karena sekjen yang ada sekarang ini, misalnya, saya nggak tahu persis kan, bisa saja diprediksikan ke waktu yang akan datang tidak mampu menyiapkan dana operasional misalnya kan, sehingga ya, atau tidak bisa menyiapkan fasilitas yang menurut ukuran teman-teman kita standar, itu kan ya itu menurut saya ya jangan begitulah. Jangan kita mempertontonkan kebodohan kita di publik ini, karena kan semua orang yang bekerja di Komnas HAM itu kan dibayar oleh uang negara. Jadi kita harus bertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita in line dengan hukum. Jadi jangan melanggar hukum. Kalau kita menyuruh orang melanggar hukum, kalau kita menyuruh orang jangan melanggar hukum, kita jangan melakukan itu. Oke. Sebenarnya saya masih banyak sekali yang saya harus sampaikan atau saya tanyakan. Cuman memang kita dibatasi waktu, Bang. Nggak terasa, ini 1 jam lebih ternyata Bang kita. Gitu ya. Dan sempat emosi-emosi dikit, mohon maaf lah Bang. Itu kan tipe saya. Oke teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia. Karena ia begitu tinggi mengangkat jiwa, di mana hukum-hukum kemanusiaan dan kenyataan alam tidak mampu menemukan jejaknya. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri. Terima kasih Bang Jayadi Damanik, terima kasih. Terima kasih. Bang Jay. Oh, terima kasih. Jangan kapok ya. Enggak, salam hormat kepada semuanya. Siap. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah ikuti podcast Mas Mansuri, karena podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Sampai jumpa.